Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini melanjutkan materi matematika kelas 9 tentang perpangkatan, khususnya pada materi pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu bilangan real yang tak 0 dan pangkat 0. Jadi contohnya ketika saya punya bentuk seperti ini, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini kalau diurai ataupun tidak diurai, tidak apa-apa, kita uraikan saja. 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ini sama penyebut dan pembilang, hasilnya pasti 1 ya. Ataupun kalau saya ambil bilangan pokok negatif, misalnya minus 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 4. Ini kalau diuraikan min 3 kali min 3 kali min 3 bagi min 3 kali min 3 kali min 3. Ini juga hasilnya pasti sama dengan 1. Itu kalau kita uraikan. Bagaimana kalau kita menggunakan sifat dari pembagian bilangan berpangkat? Jadi kita gunakan sifat yang seperti ini ya. Misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ini menurut sifat. Berarti kita bilangan pokoknya ditulis, kemudian pangkatnya kita kurang. Karena bilangan pokok sama, dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ini dapat 2 pangkat 0. 3 kurang 3 0 ya. Dan hasilnya ini tadi 2 per pangkat 3 per 2 pangkat 3 adalah 1. Begitupun yang bilangan pokok negatif, misalnya min 3 pangkat 4 per min 3 pangkat 4. Berarti kita tulis 4 kurang 4 sama dengan pangkat 0. Hasilnya juga adalah ini 1. Berarti kita tulis juga 1. Sehingga menurut yang ini tadi bilangan real yang tak 0. Berarti kita bisa membentuk seperti ini. Definisi dari pangkat 0. Jika saya mengambil sembarang bilangan A pangkat 0, hasilnya pasti sama dengan 1 untuk A-nya yang tidak 0. Jadi ini berlaku seperti ini. Contohnya, jadi semua bilangan berpangkat 0 pasti 1 ya. Ini syaratnya yang bukan 0. Misalnya saya punya 1000 pangkat 0, hasilnya pasti 1. Bahkan 0, maksud saya nolnya banyak ya. Ini tidak tahu berapa lagi. Ini kalau dipangkatkan 0, hasilnya juga pasti 1. Begitupun kalau dia pangkat bilangan pokok pecahan, sepertiga pangkat 0 juga adalah 1. Jadi semua bilangan yang pangkatnya 0 1. Oke, bisa dipahami ya untuk pangkat 0. Jadi fokus ke sini saja. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pangkat negatif. Masih sama dengan pembahasan yang tadi,
kita masih berbicara tentang bilangan real tak nol dengan pangkat bulat negatif. Jadi kita masih pangkat bilangan bulat. Perhatikan bentuk seperti ini. Jika saya punya model 1/3 pangkat 4, ini kalau menurut sifat pembagian bilangan berpangkat, kita harus buat ini 1, karena sudah tadi 1 itu adalah bisa masuk ke pangkat 0. Berarti saya bisa mengubah seperti ini. 1 itu 3 pangkat 0. Kenapa saya mengambil bilangan pokok 3? Karena penyebutnya maksud saya adalah 3. Berarti kita tulis di sini 3 pangkat 4. Sehingga modelnya ini kan bisa digunakan sifat 3 pangkat 0 kurang 4 dapat 3 pangkat min 4. 0 kurang 4 min 4 ya. Begitupun kalau yang seperti ini, misalnya min 2 pangkat 5. Berarti sama, kita samakan dulu ini bilangan pokoknya. Karena di sini minus 2, berarti saya juga pakai bilangan pokok minus 2 pangkat 0. Maka 0 pasti 1 ya. Per min 2 pangkat 5 sama dengan min 2 pangkat 0 kurang 5 dapat min 2 pangkat min 5. Jadi perhatikan modelnya, bagaimana kalau kita balik dan jadikan bentuk umum. Jadi misalnya ini kita ganti menjadi A, pangkatnya kita menjadi M, supaya bisa berlaku secara umum. Sehingga kalau saya punya model seperti ini, 1/A pangkat M, ini bisa diubah menjadi A pangkat 0 per A pangkat M. Kita gunakan sifat 0 kurang M. 0 kurang M adalah min M. Ini dengan catatan A nya tidak boleh 0 ya. Jadi kita harus buat ininya, bahwa ini tidak boleh 0. Ya. Perhatikan ketika kita balik, jadi bisa saja nanti kebutuhannya seperti ini. Berarti kita balik A pangkat minus M itu akan sama dengan kesini ya, 1/A pangkat M. Jadi ini yang berlaku juga nantinya. Ini kadang juga siswa bingung ketika menemukan seperti ini, ada bilangan yang bukan 1 di sini. Nah, bisa saja misalnya seperti ini. Saya buat model lainnya, misalnya ada bilangan K. Bilangan K itu sebarang bilangan kali A pangkat minus M. Ini akan menjadi K per A pangkat M. Jadi kalau K nya tadi 1, ya tetap 1/A pangkat M. 1 itu kan biar tidak ditulis, 1 kali apapun tetap nilainya. Jadi ini kadang siswa kalau ada misalnya 3, jadi dituliskan juga 3-nya di bawah, tidak ya, seperti ini. Contoh penggunaannya, contohnya biasanya soalnya seperti ini, nyatakan dalam pangkat positif. Misalnya berapa bagusnya ini? Pangkat positifnya misalnya 3 pangkat minus 4. Berarti kalau kita ubah ini menjadi pangkat positif, ini menjadi K nya berapa?
Kalau tidak ada angka berarti 1 ya. Berarti 1 per 3 pangkat 4. Atau misalnya seperti ini, 10 kali 5 pangkat minus 7. Berarti ini diubah menjadi 10 per 5 pangkat 7. Ini penggunaannya maksudnya. K-nya itu adalah 10. Oke. Nah, mungkin di contoh soalnya nanti bisa dilihat penggunaannya pangkat 0 dan pangkat negatif ini. Oke ya, untuk pangkat negatif. Jadi ini yang perlu diketahui. Oke, masuk ke contoh soalnya. Jadi kita contoh soal. Pertama, bisa saja soalnya seperti ini kita buat. Tentukan hasil dari. Berarti kita harus menghitung ini. Untuk kita buat dua contoh ini ya, untuk yang bagian A adalah minus 2 pangkat 3 ditambah minus 2 pangkat 0. Kemudian untuk yang bagian berikutnya, misalnya 1/2 berpangkat minus 3. Kita buat juga soal yang berikutnya, 2. Misalnya soalnya seperti ini bunyinya. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Jadi hasil akhirnya yang diminta adalah pangkat yang positif. Misalnya soalnya seperti ini. M pangkat min 5 dibagi M pangkat min 2. Untuk soal yang kedua ini seperti ini, ini 1 ya. Kita hapus saja dulu. Misalnya P kuadrat Q R pangkat min 3. Nah, bagaimanakah menjawab soal yang seperti ini? Oke, untuk menjawabnya kita langsung saja di sampingnya supaya jelas penyelesaiannya. Untuk yang nomor 1, tentukan hasil, berarti kita harus menghitung. Nah, kita harus selalu mengingat sifat yang sudah dipelajari. Di perpangkatan tidak ada sifat yang menyatakan jumlah, yang ada perkalian sama pembagian. Berarti ini harus kita uraikan dan hitung nilainya. Jadi kita jawab langsung. Min 2 pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 kali min 2 tambah min 2 pangkat 0 tadi nilainya adalah 1 ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan ini. Min 2 kali min 2 dapat positif 4. Kali min 2 lagi dapat minus 8. Minus 8 tambah 1. Minus 8 tambah 1 hasilnya minus 7. Oke, selesai. Untuk yang soal seperti ini, berarti kita menggunakannya seperti ini. 1/2 pangkat min 1/3. Jadi ini banyak alternatif penyelesaian, bisa ditulis seperti ini. Ini kan A-nya ya. A-nya adalah 1/2. Berarti bisa saya tulis seperti ini lagi. Sama dengan 1/2 pangkat 3. Oke ya. Ingat, ini yang tadi sifat yang kita peroleh. Ada sifat yang kita peroleh, A pangkat minus
M sama dengan 1/A pangkat M. Ini tadi sifat yang diperoleh untuk pangkat bulat negatif. Jadi A nya 1/2 ini turun jadi penyebut, sama ini pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Berarti kita buat seperti ini, sama dengan, kita jawab sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Ini dapat 1/8. Pembagian bilangan pecahan berarti sama saja perkalian terbalik, berarti sama dengan 1 kali 8/1 dapat 8. Ini salah satu caranya. Boleh juga cara lain, siapa tahu boleh cara lain ya. Itulah gunanya kita mengutak-atik materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya bisa menjawab soalnya seperti ini. 1/2 pangkat min 3, samakan dulu penyebutnya ya. Maksudnya samakan bilangan pokoknya. Jadi bilangan pokoknya kita jadikan 2 ini, sehingga dapat seperti ini. 1/2 bisa saya tulis 2 pangkat 0/2 pangkat minus 3. Karena 1 itu bisa saya ubah jadi 2 pangkat 0, dan 2 ini 2 pangkat 1 kalau tidak ditulis ya, 2 pangkat 1. Sehingga menurut sifat 2 pangkat 0/2 pangkat 1 itu 2 pangkat 0 kurang 1. Atau bisa gunakan sifat ini kembali, 2 pangkat min 1. Tidak apa-apa, kita tuliskan saja dulu. Pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 1 berpangkat min 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8, sama. Jadi terserah, bahkan masih bisa cara lain lagi. Bisa, yang penting jawabannya dan langkah-langkahnya benar. Ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Sederhanakan, tapi yang diminta pangkat ini, pangkat positif. Berarti kita selesaikan ini. Ini bisa kita gunakan sifat pembagian, berarti kita tulis M pangkat min 5 dikurang min 2. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ini jadi tambah, min 5 tambah 2 sama dengan M pangkat min 3. Sebenarnya sudah benar ini, tapi yang diminta adalah positif. Kita mengubahnya seperti ini. Ini sifat, berarti kita mengubahnya 1/M pangkat 3. Oke, selesai. Kemudian untuk yang ini, bagian B nya di sini ya. Kita lanjut ke sini. Nah, perhatikan bilangan yang berpangkat negatif. P pangkat 2, Q, R pangkat min 3. R yang pangkatnya negatif. Berarti 1 ini kita bisa mengubahnya menjadi bilangan pokok R pangkat 0 per P kuadrat Q R pangkat min 3. Ada R, berarti berlaku R pangkat 0 dikurang min 3 per P kuadrat Q. Ini akan sama nilainya 0 min berarti positif ya. 0 tambah 3 ya 3. Ini sudah pangkat positif semua, selesai. Jadi bisa perhatikan di sini, kalau pangkat negatif penyebut itu mau jadikan positif,
maka jadikan pembilang. Perhatikan, R pangkat min 3 naik menjadi pembilang R pangkat 3, sehingga ini bisa lebih mudah diselesaikan seperti ini untuk yang ini ya, untuk yang soal bagian A. Jadi pangkat negatif untuk pecahan bisa ditukar tempatnya. Kalau dia pembilang, dia menjadi penyebut. Tapi ingat, kalau dia jadi penyebut, pangkatnya jadi lawannya. Kalau di sini negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Contohnya untuk yang ini, berarti ini bisa saya ubah menjadi M pangkat 2 per M pangkat min 2 jadi penyebut di sini, kita jadikan pembilang, maka dia naik jadi pangkat positif. Kalau yang ininya pembilang turun menjadi penyebut, M pangkat 5. Ini diselesaikan, berarti 2 dikurang 5 dapat min 3, sama. Jadi sama saja. Itu misalnya mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, itu cara cepatnya. Jadi kalau sudah dapat min ini, oh ini berarti turun nanti seper M pangkat 3. Oke ya, selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.